Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Feby Ayu Fernita, dosen pengampu Wisman MPD. Judul materi pembelajaran yang akan saya bahas yaitu menulis surat resmi. Surat resmi. Apa itu hakikat surat? Hakikat surat atau pengertian surat adalah selembar kertas yang berisi informasi, pesan, pernyataan, dan tanggapan yang sesuai dengan keinginan penulis surat. Surat sering dipakai untuk berbagai kebutuhan baik personal maupun urusan pekerjaan yang berkaitan dengan instansi. Surat yang dipakai untuk urusan kerja atau instansi biasa disebut dengan surat resmi. Surat resmi merupakan surat yang dikeluarkan oleh perseorangan, organisasi, maupun instansi tertentu yang sifatnya formal dan berkepentingan resmi. Fungsi surat resmi memiliki fungsi khusus yang tidak dapat kita temukan pada jenis surat lainnya. Berdasarkan dari pengertian surat resmi di atas berikut ini beberapa fungsi surat resmi tersebut. Yang pertama, sebagai sarana informasi atau pemberitahuan mengenai hal-hal tertentu yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, misalnya penyampaian gagasan atau pemikiran. Yang kedua, surat resmi dapat berfungsi sebagai bukti tertulis atau otentik dalam bentuk dokumen di mana isinya dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja untuk melakukan suatu kegiatan atau aktivitas di mana surat resmi tersebut berisi tentang langkah-langkah kerja atau pekerjaan tertentu. Yang keempat, sebagai alat untuk mengikat untuk penerimaan surat baik itu perorangan, organisasi, atau lembaga. Sehingga surat resmi perlu didokumentasikan agar dapat digunakan sebagai data di kemudian hari. Ciri-ciri surat resmi. Untuk dapat mengenali surat resmi, dari karakteristiknya, berikut ini adalah ciri-ciri surat resmi agar mudah untuk mengenalinya dengan mudah. Yang pertama, surat resmi menggunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan atau EYD mulai dari kosakata, frasa hingga tata bahasa yang digunakan. Surat resmi dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan efektif serta mudah dimengerti maksud dan isi. Surat resmi tidak menggunakan bahasa implisit tetapi bahasa eksplisit terhadap kop surat yang menyebutkan pihak yang mengeluarkan surat resmi tersebut. Terdapat nomor surat, perihal, tanggal, alamat tujuan, dan lampiran. Surat resmi membutuhkan stempel atau cap khusus untuk kondisi tertentu. Surat resmi membutuhkan simetris dan dibuat dengan aturan yang baku. Berikut ini adalah jenis-jenis surat resmi. Yang pertama, surat keputusan. Surat resmi ini ditunjukkan untuk menyampaikan keputusan dari atasan mengenai hal-hal yang selama ini belum jelas. Umumnya surat keputusan berhubungan dengan suatu instansi atau lembaga, misalnya surat keputusan pengangkatan pegawai. Yang kedua, surat permohonan. Surat permohonan yang digunakan ketika suatu pihak menyampaikan suatu permohonan kepada pihak yang lain. Misalnya surat permohonan penggalangan dana, surat permohonan perceraian, surat permohonan penggalian, dan lain-lain. Yang ketiga, surat perintah. Surat resmi yang isinya memberikan instruksi kepada bawahan, misalnya surat perintah perjalanan dinas, surat perintah untuk lembur, dan lain-lain. Surat kuasa, surat resmi yang isinya memberikan kuasa atau wewenang kepada pihak lainnya, misalnya surat kuasa untuk pembayaran pajak, surat kuasa pengembalian uang di bank, dan lain-lain. Yang kelima, surat panggilan atau undangan surat resmi yang digunakan untuk memanggil atau mengundang seseorang untuk keperluan tertentu. Misalnya surat panggil kerja, surat panggilan kepolisian, dan lain-lain. Yang keenam, surat edaran, surat resmi yang dibuat dan ditunjukkan kepada kalangan tertentu di mana isinya pemberitahuan, kegiatan, atau hal-hal tertentu. Misalnya surat edaran pengumuman, libur, ujian, dan lain-lain. Bentuk atau format surat. Bentuk atau format surat merupakan salah satu unsur yang harus diperhatikan dalam menulis surat. Karena syarat untuk memenuhi ketentuan surat yang baik, salah satu di antaranya adalah menggunakan format atau bentuk surat yang ada. Full block style dianggap sebagai format surat paling formal dari format atau bentuk surat yang lain. Block style atau juga bisa disebut surat simple merupakan format surat yang susunnya hampir sama dengan full block style, yaitu menggunakan rata kiri hanya menulis tanggal, nama terang pengirim surat di sebelah kanan surat. Semi block style digunakan untuk surat semi yang kedudukannya kurang formal jika dibandingkan dengan full block style dan block style. Setiap paragraf isi pada surat berformat semi block style menjorok ke dalam. Intended style, format atau bentuk intended style ini hampir sama dengan block style. Hanging style, sedangkan dalam format atau bentuk ini yang membedakan dengan block style yaitu penulisan pada alinea pertama pada setiap paragraf diisi surat tidak menjorok ke dalam alinea selanjutnya pada menjorok ke dalam bagian surat resmi.
Yang pertama, kepala surat. Dalam setiap surat resmi harus terdapat kepala surat atau kop surat. Hal ini karena kop surat menunjukkan identitas lembaga organisasi pembuat surat. Adapun struktur dari kop surat ini harus mengandung beberapa hal berikut ini. Yang pertama, nama instansi, alamat instansi, nomor telepon, kemudian jika surat tersebut dari perusahaan bisa ditambahkan macam usaha. Fungsi dari kop surat ini adalah untuk penanda nama dan alamat kantor instansi, memberi informasi tentang bidang usaha, jenis kegiatan, dan sebagai sarana pengenalan lembaga pada khalayak. Yang kedua, tanggal surat. Tempat dan tanggal surat adalah keterangan yang menjelaskan lokasi serta kapan ditulisnya surat tersebut. Apabila lokasi penulisan surat sudah tercantum dalam kop surat, maka tidak perlu ditulis kembali. Yang ketiga, nomor surat. Sebagai catatan untuk arsip, surat resmi memiliki nomor surat. Setiap lembaga biasanya memiliki sistem penomoran masing-masing. Penomoran mempermudah pencatatan dan kategorisasi administrasi arsip surat. Yang keempat, lampiran. Lampiran surat merupakan dokumen tambahan yang dilampirkan ke dokumen surat utama. Yang kelima, hal atau perihal. Hal atau perihal merupakan maksud atau tujuan singkat yang memuat perkara dibuatnya surat. Yang keenam, alamat tujuan. Alamat tujuan yaitu kepada siapa ditunjukkan surat resmi tersebut. Ditulis secara singkat karena alamat tujuan biasanya terletak pada sampul surat. Yang ketujuh, salam pembuka. Salam pembuka adalah kata sapaan di awal surat. Kata sapaan yang biasa digunakan adalah dengan hormat, diikuti dengan tanda baca. Yang ke-8, isi surat. Di dalam isi surat resmi terdapat beberapa bagian yang harus ada, yaitu pembukaan, bagian inti dan penutup. Penjelasan adalah sebagai berikut. Pembukaan. Kalimat pembukaan berfungsi untuk mengatur pembaca sebelum masuk pada inti pembahasan. Di dalam pembukaan surat juga dapat berisi tentang rujukan inti masalah yang akan disampaikan kepada penerima surat. Isi pokok. Bagian isi ini biasanya berisi tentang maksud, tujuan, atau keinginan pembuat surat. Penyampaian pada bagian ini juga harus jelas, tidak bertele-tele, dan mudah dipahami. Penutup. Bagian penutup surat berisi tentang penegasan kembali, simpulan, harapan, dan juga ucapan terima kasih. Penutup menandai bahwa uraian pokok yang ingin disampaikan melalui surat sudah selesai. 9. Dalam penutup, salam penutup ini berisi beberapa kata yang pada umumnya digunakan untuk menambah kesantunan dalam menyelesaikan komunikasi. 10. Nama, jabatan, dan tanda tangan surat dinas akan dianggap sah jika ditandatangani oleh jabatan sebagai identitas. 11. Tembusan. Tembusan merupakan bagian surat yang dipakai untuk menunjukkan adanya pihak atau orang lain yang juga menerima surat tersebut selain penerima surat. Berikutnya, bahasa pada surat resmi. Surat resmi merupakan surat yang harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penulisan surat harus berhati-hati dalam menulis agar surat yang ditulis dapat mencerminkan kemampuan dan kualitas pengetahuan si penulis. Salah satu hal yang harus diutamakan dalam penulisan surat ialah memiliki kata yang tepat atau tidak bermakna ganda atau ambigu. Contohnya, kata jam. Kata jam digunakan untuk mengacu pada mojorok benda atau bisa juga digunakan untuk menyatakan durasi waktu. Sehingga untuk menyatakan waktu pada penulisan surat digunakan kata pukul. Baiklah, sekarang kesimpulan surat. Kesimpulan, surat adalah selembar kertas yang berisi informasi, pesan, pernyataan, dan tanggapan yang sesuai dengan keinginan penulis surat. Surat sering dipakai untuk berbagai kebutuhan, baik personal maupun urusan pekerjaan yang berkaitan dengan instansi. Surat yang dipakai untuk urusan kerja atau instansi biasa disebut dengan surat resmi. Surat resmi merupakan surat yang dikeluarkan oleh perseorangan, organisasi, maupun instansi tertentu yang sifatnya formal dan berkepentingan resmi. Biasanya, surat ini menyangkut kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi yang bersangkutan. Surat resmi dibuat dengan kaidah dan aturan yang telah ditentukan. Misalnya penggunaan bahasa baku, isi surat harus efektif dan jelas, dan dibuat dengan cermat sesuai dengan keperluannya. Kritik dan saran kritik. Kesalahan yang sering ditemukan saat menulis surat resmi yaitu kaidah kebahasaan yang tidak sesuai dengan EYD, peletakan tanda baca yang masih sering salah, dan pemberian singkatan pada kata sapaan. Berikutnya saran. Saran penulis tentunya masih menyadari jika makalah di atas masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kesempurnaan. Penulis akan memperbaiki makalah tersebut dengan berpedoman pada banyak sumber serta kritik yang membangun dari pembaca. Semoga dengan adanya makalah ini dapat membantu dalam penyampaian materi ya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.